Halo, selamat sore teman-teman trader Bitcoin. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Bimar Pradana yang akan nemenin kalian di segmen mapping dan analisis market Bitcoin untuk 1 minggu ke depan ya. Pengalaman trading saya sendiri sudah sekitar 15 tahun, berawal dari trading forex di tahun 2010. Kemudian di sekitar tahun 2019, saya mulai mengamati pergerakan harga Bitcoin dan juga gold. Dan saya juga udah punya sertifikat wakil penasihat berjangka dari Bapepti. Dan ini sertifikatnya bisa kalian lihat di layar ya. Nah, di channel Sinergi Research ini, saya yang bakal nemenin kalian belajar seputar edukasi trading futures. Harapannya semoga teman-teman bisa dapetin insight market yang akurat dan makin paham cara baca peluang di market. Jadi jangan lupa untuk terus stay tune ya. Nah, sekarang mari kita masuk ke charts Bitcoin teman-teman. Kita akan cek bareng-bareng kira-kira peluang apa yang bisa kita manfaatkan di market Bitcoin pada minggu ini. Tapi sebelum itu kita review dulu ya video mapping dan analisa Bitcoin yang sudah kita buat di hari Selasa minggu lalu, tanggal 18 Agustus. Nah, di video minggu lalu kita masih berasumsi bahwa Bitcoin kedepannya masih akan terus untuk bergerak turun ya teman-teman, dan analisa kita sudah nggak valid lagi ya teman-teman. Karena di hari Rabu tanggal 19 Agustus kemarin itu ada news ya bahwa US Treasury mengumumkan akan menggandakan buyback Treasury jangka panjang dari 2 miliar dolar menjadi 4 miliar dolar. Dan sebenarnya langkah ini ditujukan untuk membantu menstabilkan pasar obligasi setelah yield Treasury naik tinggi. Dan kemudian market merespon bahwa ini adalah bahwa liquidity is coming back, dan teman-teman tahu ya, Bitcoin itu sangat sensitif terhadap ekspektasi likuiditas ke depannya. Sehingga orang-orang pada berbondong-bondong beli Bitcoin, selain itu dari retail dan juga dari institusi ya teman-teman. Dan Bitcoin ETF ya, kembali diborong institusi itu sekitar 1,6 miliar dolar ya teman-teman untuk net inflow-nya. Jadi yang bisa kita lihat ya, harga Bitcoin naik secara signifikan hanya dalam beberapa hari ya teman-teman, dari 64.200 dolar naik sampai level tertingginya di kisaran 79.300 dolar ya teman-teman. Nah, bagaimana skenario pergerakan Bitcoin untuk 1 minggu ke depan? Tunggu sebentar ya teman-teman, saya coba gambar dulu untuk mapping dan areanya, nanti kita akan bahas bareng-bareng ya. Nah teman-teman, saya udah mapping ya untuk area-area krusial yang perlu teman-teman perhatikan di Bitcoin ini untuk 1 minggu ke depan ya teman-teman. Jadi yang pertama ini ada supply area ya teman-teman di time frame daily di atas sini di kisaran 79.248 sampai 82.900 dolar ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang masih mau mencari peluang entry short, maka supply area ini layak untuk menjadi pengamatan teman-teman ya. Dan kalau harga Bitcoin misalnya kedepannya ini break ya dari resistance terakhir yang ada di 82.900 dolar, maka teman-teman yang entry short harus melakukan cut loss ya, karena struktur marketnya di time frame weekly sudah mulai berubah ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba ya pindah ke time frame weekly ya. Jadi kalau kita lihat di time frame weekly ya, untuk struktur marketnya kan dia gelombang turun terus ya teman-teman, membentuk lower low dan juga lower high, dan ini adalah lower high terakhirnya di 82.900. Jadi kalau ini sampai di breakout, maka ini fix ya teman-teman, mungkin bisa masuk ke dalam bull market ya teman-teman. Tapi kalau level krusial ini belum bisa di breakout oleh harga, maka ini masih ada potensi harga Bitcoin masih bisa pelan-pelan melanjutkan pergerakan turunnya dulu ya teman-teman. Ya, kalau misalnya kita asumsikan Bitcoin saat ini sedang sideways di range yang cukup lebar ya teman-teman, dari 57.700 sampai 82.900 dolar ya. Jadi harga Bitcoin masih sideways di area ini ya. Ini asumsi kita. Nah, tapi kalau lower high yang ada di sini sudah mulai di breakout oleh harga ya, maka persiapan kalau nanti kedepannya Bitcoin ada pergerakan turun ke bawah, teman-teman mulai mencari open posisi buy atau longnya ya teman-teman di Bitcoin ini. Nah, kemudian buat teman-teman yang mau cari peluang buy di Bitcoin ya teman-teman, itu sebaiknya teman-teman nunggu harga Bitcoin koreksi turun dulu ya ke demand area yang ada di sini. Itu di kisaran 67.800 sampai 69.300 dolar ya teman-teman. Ini adalah area demand yang bisa teman-teman gunakan untuk mencari peluang entry buy ya. Dan area selanjutnya yang teman-teman bisa gunakan untuk
mencari peluang buy itu tentunya di area demand bawahnya lagi di kisaran $66.500 sampai $62.200 ya teman-teman di area ini ya, karena di sini banyak transaksi yang terjadi di sini, harga sideways lama di sini. Jadi kalau harga Bitcoin retest ke area ini juga bisa menjadi peluang entry buy yang sangat menarik ya teman-teman, dan kemungkinan besar harga Bitcoin bisa mencoba untuk bergerak naik lagi. Selanjutnya, apakah ada peluang Bitcoin untuk lanjut bear market lagi ya teman-teman ya. Jadi bisa break low dari $57.700 ya teman-teman dan melanjutkan pergerakan bear marketnya. Dan seperti kita tahu ya teman-teman, di tahun 2026 ini masih tahunnya bear market ya teman-teman, dan tutup tahun di 2026 ini masih lama ya, masih kurang 4 bulan lagi ya, dan semua kemungkinan bisa terjadi teman-teman. Nah, sekarang kita coba pindah ke time frame monthly ya teman-teman. Saya mau nunjukin ke teman-teman historical data bear market ya di siklus-siklus sebelumnya. Nah, kalau di siklus ini kan kita cek ya teman-teman, candle bearish-nya ini di time frame monthly itu ada 7 candle ya. Jadi bisa kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya teman-teman. Jadi di bear market ini dia 7 candle turun ya. Kalau kita lihat di siklus bear market sebelumnya ya, dari ini puncaknya high di sini, ini bear candle. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10 ya teman-teman. Ini ada 10 candle. Ini di bear market tahun 2021. Nah, kemudian kita coba lihat lagi di bear market di sekitaran tahun 2017 ya. Ini all time high-nya ya, bear candle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini juga ada 10 candle monthly yang bearish ya teman-teman. Nah, sedangkan di siklus bear market 2026 ini masih sekitar 7 candle ya teman-teman. Jadi kedepannya mungkin masih bisa muncul 3 bulan candle bearish lagi ya teman-teman. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang FOMO buy Bitcoin, jadi menurut saya sih masih harus waspada ya. Karena bisa aja ini bull trap dan ternyata harga masih koreksi turun dulu ya teman-teman. Dan saya juga nggak bisa menyangkal ya teman-teman bahwa pergerakan naik Bitcoin itu kemarin di luar prediksi ya teman-teman. Tiba-tiba news keluar dan tiba-tiba candlenya bullish cukup kuat ya. Bisa kita lihat di sini 3 candle bullish ya dengan range yang cukup lebar ya. Tapi saat ini Bitcoin sudah mulai mengalami konsolidasi atau pelemahan ya teman-teman. Harga sementara masih sideways di range yang kecil ini ya, di kisaran 78.000 sampai 75.600 ya, ini range terendahnya. Dan kedepannya kalau kita lihat historical data di candle monthly tadi ya, mungkin aja Bitcoin bisa aja koreksi turun dulu pelan-pelan ke demand area ini ya teman-teman selama beberapa bulan ke depan, atau bahkan ke demand area yang ada di sini. Baru nanti ketika fasenya sudah mulai bullish kembali, bull market ya, biasanya bullishnya itu di tahun depan ya teman-teman. Soalnya kalau di tahun ini jujur masih bear market ya nuansanya, walaupun memang kita dikagetkan dengan pergerakan naik yang cukup signifikan ini, tapi menurut saya ini masih ada peluang Bitcoin untuk turun dulu ya sebelum dia melanjutkan pergerakan naiknya lebih jauh lagi ya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di time frame weekly, bisa jadi area ini ya teman-teman ya, dari sini gini ya. Nah, ini adalah zona akumulasinya ya teman-teman. Jadi Bitcoin akumulasi dulu di sini ya, bolak-balik mungkin ya, baru nanti melanjutkan pergerakan naiknya lagi di tahun depan ya. Kalau boleh saya kasih analisis mungkin seperti itu ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang mungkin mau buy Bitcoin, nggak masalah ya kalau misalnya buy-nya di spot market ya. Mungkin kalau turun kan nggak akan kena margin call ya. Cuman kalau teman-teman yang ngelong di futures itu harap berhati-hati ya. Kalau bisa stop loss-nya itu ketat ya teman-teman, karena kalau misalnya dia koreksi mungkin koreksinya bisa turun jauh. Dan buat teman-teman yang mau cari entry short atau peluang entry sell di supply area ini, menurut saya ini juga akan menjadi peluang yang sangat menarik ya teman-teman, dengan risk reward ratio yang mungkin bisa sangat menarik ya teman-teman. Nah, katakanlah teman-teman entry di lower dari supply area ini ya, di kisaran $79.200. Mungkin SL teman-teman taruh di $83.400, kemudian TP-nya bisa ditaruh di $67.900 ya. Ini untuk risk reward rasionya 2,82, dan ini adalah risk reward ratio yang
oke sih ya kalau menurut saya ya. Jadi tinggal teman-teman nanti mungkin sesuaikan lotnya dan take profit ya. Tentunya loss ini teman-teman harus sesuaikan juga ya berapa kerugian yang bisa teman-teman tanggung. Jadi jangan all in semua uang juga ya. Karena kita cuman analisis ya, nggak ada yang tahu juga kedepannya harga akan seperti apa. Jadi stay manage risk dengan sangat baik ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu aja ya untuk update analisa Bitcoin dari saya ya. Semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat dan bisa memberikan insight buat teman-teman semua yang sedang trading di Bitcoin ini. Yang terakhir jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di videoku yang lain ya. See you, bye bye guys. Thank you.